Selamat pagi, Ibu Bapak, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Di kesempatan pagi ini, kita akan membaca firman Tuhan melalui program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Yulia Agustin Ponto, anggota PKLU Jemaat GPIB Sejahtera Bandung. Sebelum kita membaca, mari kita satukan hati untuk berdoa, mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di pagi ini kami ingin menyapa Bapa dengan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu di dalam nama-Mu, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dalam pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan pagi ini terambil dari Kitab Nehemia 4 ayat 1-5 yang berbunyi, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu itu. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapan-Mu, karena mereka menyakiti hati-Mu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sabda Bina Umat memberi judul Merespon Cercaan dan Hinaan. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Bagaimanapun, berikanlah yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Nehemia beserta orang-orang Yahudi yang baru saja memulai pembangunan tembok Yerusalem menerima cemoohan dan ejekan yang pedas dari Sanballat dan Tobia. Nehemia memandang serangan tersebut bukan sekedar hinaan terhadap mereka, melainkan terhadap Allah sendiri. Inisiatif pekerjaan tersebut berasal dari Allah. Itu sebabnya
penghinaan mereka pun tertuju kepada Allah. Nehemia tidak membalas hinaan dengan cercaan. Ia menyampaikannya kepada Allah. Dalam doanya, Nehemia menyerahkan para pengejeknya kepada Allah. Sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus, kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah. Setiap hari kita perlu meminta bimbingan Roh-Nya agar memampukan kita mengerjakan perkara-perkara yang memuliakan Allah Bapa di surga. Setia mengerjakannya, mulai dari perkara kecil seperti berbicara jujur, berkata sopan, menghargai pekerjaan orang lain, menolong mereka yang berkekurangan, dan sebagainya. Ada saja orang yang tidak menyukai perbuatan baik yang kita lakukan. Mereka dapat kita pandang sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menguji ketulusan hati kita. Respon yang paling tepat terhadap sindiran, bahkan terhadap ejekan dan cemoohan, adalah dengan tetap berbuat baik. Urusan membalas kejahatan, mereka serahkan kepada tindakan keadilan Allah. Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, ini kami yang bersyukur di hari baru, hari pemberian Tuhan. Betapa baiknya Engkau yang sudah memberi kesempatan untuk kami warga PKLU bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah baik dalam kehidupan beriman kami. Kami berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah menyediakan program ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan agar program ini dapat menjadi berkat bagi kami, para lanjut usia, dan juga untuk memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua program kerja yang dijalankan, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi warga PKLU GPIB agar tetap sehat, kuat, sukacita, dan semangat dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Kami doakan juga untuk warga PKLU yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mengangkat beban mereka dan memulihkan mereka. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Juru Selamat umat percaya. Haleluya. Amin. Syukur pada Tuhan karena
semangat. Pelayanan Segar dan hijau.